Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ibadah di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pimpin kami Tuhan dalam rangkaian syukur ini Bapa, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk dapat memahami dan mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-50. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 memberikan judul perenungan ialah perjanjian damai. Dan yang menjadi sorotan ataupun tokoh dalam pembacaan firman Tuhan ini ada dua pribadi, yaitu Laban dan juga Yakub. Laban sebagai seorang mertua dan juga Yakub sebagai seorang menantu. Di mana Yakub menyukai dan jatuh cinta kepada anak Laban yang bernama Rachel. Dan untuk memudahkan ataupun untuk dapat mengambil seorang Rachel menjadi seorang istri bukanlah hal yang mudah. Yakub harus mengikuti segala bentuk dan macam peraturan yang disampaikan oleh Laban. 14 tahun lamanya Yakub boleh bekerja bersama dengan Laban. Di dalam proses tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakub menerima segala sesuatunya dan dia melakukan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Laban. Ia lakukan dengan rangkaian syukur dan sukacita. Tapi apa yang dia dapat? Laban terus saja memakai begitu banyak cara untuk meminta Yakub terus bekerja kepadanya. Tapi dalam kasih dan pimpinan Tuhan pun, Laban memperbolehkan Yakub untuk mengambil Rachel sebagai istrinya. Di dalam sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengetahui sosok tokoh Laban itu seperti apa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini. Mari kita buka. Mari buka ayatnya yang ke-43. 43 mengatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Stop sampai di situ, 43 sampai dengan 45. 43 sampai dengan 45 membawa kita untuk melihat karakter Laban seperti apa. Laban melihat segala sesuatu berkat yang boleh ia miliki, itu miliknya. Anak, harta, ternak, itu miliknya. Dan saat ia melihat segala sesuatu itu menjadi bagian miliknya, ia takut untuk ditinggalkan, ia takut untuk mengalami segala sesuatu yang dimana itu membuat relasi antara ia dan anak-anaknya semakin jauh. Ia takut untuk itu terjadi. Dan bukan hanya itu, ia takut juga apa yang telah diperbuatnya kepada Yakub. Suatu saat Yakub akan membalas itu semua.
Ketakutan-ketakutan inilah yang ingin membuat pola pikirnya bahwa Yakub, hei Yakub, kau nggak boleh macam-macam sama saya. Karena apa yang kau dapat itu semua milikku. Karakter Laban yang egois. Dan merasa bahwa segala sesuatu itu adalah hasil dari jerih lelahnya. Laban. Dan mari kita lihat ayat yang ke-45. 45 sampai dengan ayatnya yang ke-49. 45 sampai 49, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat sosok dari Yakub. Yakub pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang dimana ia berserah total hidupnya kepada Tuhan. Saat ia tantang oleh Laban, yuk kita ikat perjanjian. Dengan begitu mantapnya ia menyampaikan ayo. Dan dia menyampaikan ayo kita dirikan, Yakub mengatakan ia mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Mantap banget, dia yakin sekali. Keyakinan yang boleh terbentuk itu semua tak lepas dari tangan kasih Tuhan yang bekerja dalam pribadi Yakub. Dia bukan hanya berjanji kepada sosok Laban, tetapi ia juga membangun perjanjian dengan Allah. Mengapa sampai demikian? Karena ia menyadari apapun yang boleh ia nikmati, apapun yang ia boleh peroleh saat ini, itu tak lepas dari kasih dan tangan Tuhan. Dan di dalam proses tersebut, proses di mana mereka mulai membangun tugu dari sebuah ataupun pernyataan perjanjian mereka, di situ pun Tuhan membentuk mereka menjadi tiap pribadi sebagai menantu dan mertua yang memiliki relasi yang baik. Bahwa tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sikap kecurigaan dan merasa kehilangan apapun. Enggak. Karena apa yang boleh dimiliki saat ini itu milik bersama. Dan dibangun atas dasar kasih dan penyertaan Tuhan. Itu yang ingin disampaikan. Perjanjian damai. Perjanjian damai, perjanjian yang dimana mendamaikan relasi ataupun komunikasi antara Laban dan juga Yakub. Kemudian di ayat yang ke-50, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Lihat, bukankah perjanjian tersebut pun didasarkan dalam kasih dan kuasa Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pun sapaan firman Tuhan itu menyentuh kepada kita, pribadi tiap pribadi. Dalam situasi dan kondisi saat ini kita pun naik syukur kepada Tuhan. Bahwa apa yang boleh kita terima, apa yang boleh kita rasakan, itu semua tak lepas dari tangan kasih Tuhan yang bekerja dalam pribadi kita. Yang membuat kita kuat dan membuat kita bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Jadi jangan berpikiran itu karena saya, enggak. Tapi karena kasih Tuhan yang bekerja dalam pribadi kita. Kalau tiada Tuhan, tiada kuasanya, apalah kita? Kita nggak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi karena rahmat Tuhan yang bekerja dalam pribadi kita, kasih kuasa Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita, kita pun dimampukan untuk membangun segala sesuatunya. Dan saat kita boleh menerima itu semua berkat kasih Tuhan, mari kita boleh bersama-sama membenahi ruang kehidupan kita, membenahi komunikasi kita, membenahi relasi kita.
di dalam kehidupan keluarga. Firman Tuhan menyampaikan kita mulai dulu dari keluarga kita. Membangun komunikasi dan relasi yang baik, kita bangun dulu dari keluarga kita. Karena itulah pokok yang terpenting. Keluarga merupakan salah satu wadah didikan yang paling utama. Maka naikkan syukur apabila saat ini kita diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi dan kondisi seperti ini. Beribadah di dalam rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam ruang kehidupan kita itu baik adanya. Mengajar kita menjadi pribadi yang kuat iman, mengajar pribadi kepada kita untuk mengenal keluarga kita satu dengan yang lainnya. Dan di situ pun kita bisa melihat pertumbuhan iman percaya kita. Laban dan juga Yakub membawa kita dalam ruang pergumulan di mana sebuah perjanjian damai menciptakan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ciptakan kehidupan yang penuh damai sukacita dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.